Ya, kita akan membahas kembali ya begitu mengenai melahirkan dengan posisi bayi itu Sungsang, ya. sungsang. Sudah hadir bersama kami ada Dokter Denny Husen. Beliau adalah dokter spesialis kandungan yang sudah bersama kami. Selamat pagi, Dokter Denny Husen. Dokter, kita akan membahas terkait kelahiran bayi sungsang. Ya, Ya, sudah bisa mendengar suara kami ya, Dok ya? iya. Ya, Kalau Oke. bisa, selamat pagi. selamat pagi, Dok. Oke, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Baik, terkait dengan bayi sungsang, Dokter, seberapa bahaya sih kelahiran dengan posisi bayi sungsang ini dan resiko apa yang dihadapi oleh ibu saat harus melahirkan dengan kondisi bayi sungsang? Oke, jadi memang untuk kondisi sungsang sendiri itu adalah kondisi ada resikonya ya. Jadi kan memang kalau untuk lahiran memang yang lebih aman adalah posisi kepala di bagian bawah. Tetapi kalau misalnya dia sungsang, dia posisinya itu adalah kepala di atas dan bokongnya di bawah. Jadi memang itu ada kesulitan yang akan dihadapi ke depannya. Memang itu kalau misalnya ada kasus seperti itu kita perlu persiapan tim ya. Nah, kenapa? Karena posisinya adalah posisi bokong itu adalah lebih lunak dan posisi kepala itu lebih keras. Jadi mungkin saja jadi pada saat lahiran bokong itu bisa keluar, ya kan? Tetapi posisi kepalanya itu di atas itu kan keras tuh, jadi agak bisa menyulitkan gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk posisi sungsang kita mesti hati-hati untuk persainannya dan perlu dibantu dengan tim juga seperti itu kira-kira. Tapi berarti apakah itu bisa lahir normal, Dok? Atau memang kalau misalnya bayi sungsang itu harus C-section Tindakannya, gitu? Untuk lahiran normal, untuk sungsang bisa dilakukan. Namun sebelum kita melakukan persalinan normal dan sungsang, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi makanya biasanya memang ibunya disarankan untuk kontrol rutin ya. Jadi kita biasanya akan memastikan nih bagaimana kondisi berat badannya gitu ya, kemudian posisi ukuran kepalanya gitu. Jadi kita mesti pantau rutin dan biasanya memang ada persiapan khusus tuh karena kalau untuk kondisi-kondisi sungsang dikhawatirkan begitu lahir bayinya nggak langsung nangis. Kenapa? Karena yaitu jadi posisi bokong lahir duluan, kemudian kepalanya dia lahir belakangan. Jadi kadang-kadang takutnya itu untuk lahiran kepalanya agak susah. Jadi kadang-kadang takutnya nggak langsung nangis gitu. Jadi makanya biasa pun kita akan mempersiapkan tim untuk bagian anak, bagian resusitasi untuk dioptimalkan seoptimal mungkin seperti itu kira-kira. Oke, jadi tidak hanya proses kelahirannya saja, tapi penanganan bayinya ketika berhasil dilahirkan begitu ya, Dok ya? Iya, Betul. iya betul. Jadi pada saat mau lahiran, pada saat proses lahiran sampai setelah lahiran. Jadi kita perlu persiapan tim mulai dari misalnya kalau di rumah sakit ada dokter kandungannya atau kemudian pada saat lahiran nanti ada dokter anaknya. Jadi dipersiapkan seoptimal mungkin. Tapi ketika pertama kali mengetahui bayi ini posisinya sungsang, masih bisa diperbaiki sampai kelahiran nggak, Dok? Nah, biasanya memang untuk kasus seperti itu kita biasanya pas trimester 3 ya, kita akan lihat nih bagaimana kondisinya nih. Nah, jadi biasanya kita akan sarankan ibunya misalnya untuk sujud ya, Oke. untuk nungging gitu. Jadi diharapkan posisi kepala bayinya berputar tuh. Jadi diharapkan kepala bayinya putar ke bawah. Nah, jadi jadi kita patokannya biasanya sampai 37 minggu ya. Jadi kalau misalnya sudah 37 minggu memang agak sulit ya. Namun untuk memperbaiki bisa tuh kita bisa lakukan namanya manuver ekstraksi. Jadi posisi kepalanya sama bayinya kita putar, tetapi itu dilakukan di rumah sakit. Kenapa? Karena itu perlu persiapan tim. Karena itu kalau seandainya amit-amit pada saat kita lakukan putaran jantung bayinya bermasalah, terpaksa itu kita mesti operasi secara langsung karena memang ada resikonya juga untuk pas kita mau putar, kita mesti pantau terus kondisi jantung bayinya seperti itu kira-kira. Tapi sebenarnya kenapa sih, Dok, penyebab bayi itu posisinya bisa sungsang begitu? Ya, jadi penyebab itu banyak ya. Penyebab itu misalnya nih karena ada lilitan tali pusat gitu ya. Kemudian misalnya ini hamil yang sudah beberapa kali, misalnya sudah keempat, kelima gitu kan. Nah, kemudian bisa juga ada miom gitu ya. Jadi untuk memutar
bayinya jadi agak susah. Kemudian juga misalnya kondisi ketubannya sedikit gitu ya, atau bisa juga kondisi ketubannya terlalu banyak juga bisa. Jadi dia lebih gampang melenting gitu. Atau misalnya tali pusatnya terlalu pendek gitu. Itu bisa juga mempengaruhi seperti itu. Oke, baik. Kita kembali dalam kasus yang terjadi baru-baru ini, Dok. Juga dikatakan bahwa janinnya meninggal dunia. Ketika diketahui janin meninggal dunia dalam kandungan, apalagi kalau usia kandungannya sudah besar, sebenarnya harusnya seperti apa tindakan dokter? Sorry, gimana? Dalam kasus yang terjadi di Madura, dikatakan bahwa bayinya Ya. sudah meninggal dalam kandungan. Sebenarnya apa seharusnya tindakan dokter apabila kehamilan posisinya sudah besar, sudah usianya sudah besar, tapi meninggal begitu? Tindakan dokter seharusnya seperti apa, Dok? Ya, baik. Mohon maaf, jadi untuk kasus yang di sana sih saya belum memahami terlalu dalam, jadi saya nggak bisa terlalu komentar terlalu jauh. Namun biasanya nanti kalau biasanya dari pengalaman yang ada, biasanya kita akan pantau dulu kondisi ibunya, kondisi bayinya, apakah emergency atau tidak gitu ya. Jadi kita pantau dulu kondisi vitalnya. Kemudian kita akan utamakan misalnya nih kondisi, kan kalau misalnya dengan kondisi misalnya bayinya sudah meninggal, dikhawatirkan kan kalau misal bahasa awam ada istilahnya kayak keracunan segala macam yang menyebabkan gangguan pada ibunya sehingga menyebabkan misalnya kondisi ibunya bisa bermasalah. Nah itu kalau emergency ya terpaksa kita mesti segera keluarkan gitu walaupun kondisi bayinya sudah meninggal gitu kan. Jadi kita terpaksa untuk operasi untuk mengeluarkan bayinya. Tetapi kalau misalnya kondisi masih bagus, nah biasanya kalau misalnya ibunya masih bagus, kemudian dia ada tanda-tanda persalinan, pulas segala macam, dan kondisi masih aman, kalau misalnya sudah datang ya misalnya sudah sudah datang bisa ada pembukaan lengkap segala macam ya mungkin kita bisa akan melahirkan. Tetapi ya memang ada resiko-resikonya. Contohnya apa? Misalnya kita kan nggak tahu nih bayinya sudah meninggal berapa lama. Jadi memang kalau untuk kondisi bayi yang sudah meninggal dia ada rapuh gitu loh. Jadi bisa aja misalnya ada misalnya tangan atau kepala atau apa yang lunak gitu. Jadi kan kondisi sudah rapuh, jadi dia agak lunak, jadi agak susah untuk dikeluarkan seperti itu kira. Oke, baik. Oke, baik. Dok, mungkin satu pertanyaan terakhir ini, Dok. Ini sebenarnya ada kepercayaan gitu ya, bahwa kalau misalnya lagi hamil lalu posisi bayinya itu sungsang, ini biasanya orang dulu itu suruh ngepel gitu Ada ya. aktivitas fisik gitu ya. Karena katanya bisa memperbaiki posisi bayi gitu. Ini sebenarnya mitos atau fakta nih, Dok? Iya, betul. Jadi bisa emang. Jadi biasanya kalau pasien-pasien saya yang sudah misalnya sudah trimester 3 akhir gitu kan, masih posisi sungsang, biasanya emang kita suruh misalnya untuk sujud, nungging, ngepel gitu kan. Bahkan kita suruh, "Ya Bu, ngepel." Kalau misalnya ngepel rumah sudah, ngepel rumah tangga gitu kan. Kita lucu-lucuan gitu. Jadi memang untuk seperti itu bisa untuk membantu memperbaiki posisi bayinya ya. Jadi diharapkan pada saat 37 minggu posisi kepala bayi sudah di bawah. Jadi untuk lahiran pun lebih safety ya gitu. Jadi walaupun sungsang bisa normal, tapi tetap itu perhatian ekstra khusus untuk hati-hati. Jadi artinya kalau misalnya kita memiliki bayi yang sungsang, memang juga untuk proses kelahirannya harus dengan hati-hati dan juga tindakan dari dokternya sendiri membutuhkan tim yang lengkap begitu ya Dok ya untuk penanganannya. Betul. Baik, terima kasih Bahkan dokter. bahkan ada di beberapa negara yang untuk sungsang mereka rekomendasi secara operasi gitu ya. Jadi tergantung nih. Jadi di Indonesia mungkin masih bisa, tetapi ada beberapa negara yang dia oke, kalau sungsang operasi deh gitu. Jadi paling enggak lebih safety gitu. Jadi karena ya itu saya bilang mungkin bokong bisa lahir, badan bisa lahir, tetapi kepala itu yang bagian keras agak susah gitu seperti itu. Dan kalau untuk hamilan pertama ya jangan coba-coba seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau coba ya adalah itu untuk sudah kehamilan yang kedua dan berikutnya seperti itu kira-kira. Mungkin karena pertama juga Kecuali lebih kalau berisiko posisinya begitu emergency. ya. Oke. Tapi kalau emergency datang rumah sakit misalnya sudah lahir semuanya tinggal kepala ya mau nggak mau gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masih bisa planning ya kita akan planning lebih baik. Baik, artinya tidak bisa dianggap remeh ya kondisi seperti ini. Baik, terima kasih Dr. Denny Hussein, dokter spesialis kandungan sudah bergabung bersama kami untuk membahas terkait dengan bayi sungsang. Selamat pagi Dok. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi.